Influencer to the Next Level with Oza Rangkuti, Sharon Sitania, Gina Raihana. Will be moderated by Patra Gumala. Only on Your Voice Matters. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Wah, gak ada yang jawab nih. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Your Voice Matters ya. Perkenalkan, saya Patra Gumala yang akan menjadi moderator talk show siang hari ini. Terima kasih juga untuk Kezia tadi ya. Selamat siang untuk sahabat Indozone ya. Selamat datang di Indozone Your Voice Matters. Bersama saya Patra Gumala yang akan menemani di talk show siang hari ini, Influencer to the Next Level. Ada Sharon Sitania, boleh tepuk tangan? Kayaknya di sini ya, takut ngalangin. Tepuk tangan juga untuk Gina Raihana. Halo semuanya. Dan ini nih, pusat semesta dari Jakarta Selatan, ini dia Oza Rangkuti. Indozone Your Voice Matter ini merupakan konferensi kreatif ya, berdasarkan 3 pilar, yaitu Speak, Share, Action. Dan Indozone mengumpulkan para generasi muda dan generasi Z melalui platform dan acara digital untuk berani bicara, dapat berbagi, berdiskusi, serta bertindak dalam setiap kegiatan. Your Voice Matter akan membuat sahabat Indozone untuk berbicara. Dan influencer di era sosial media seperti ini yang kita tahu ya, merupakan seseorang yang dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Jelas dari Sharon, dari Gina, dari Oza ya. Apa pengaruhnya Oza? Nanti kita akan cari tahu ya. Mungkin dari perbendaharaan kata ya saya. Dapat mempengaruhi opini. Nah, ini opini orang lain ditambah dengan zaman yang sudah canggih seperti sekarang, influencer tentunya lebih mudah mempengaruhi orang lain. Di sini ada yang follow Instagramnya Sharon, boleh tepuk tangan? Oh ada ya, oke. Yang follow Gina? Followersnya Oza? Oh. Padahal satu-satu yang tidak ada NPO-nya cuma lo ya Za ya? Lebih banyak yang follow. Oke, kita akan mengupas lebih dalam lagi dari ketiga narasumber. Boleh tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Sehat ya Gina, Sharon, Oza, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Patra gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya, dan agak panas ya cuaca ya belakangan ya. Hujan tapi panas nih, keringetan gini gua. Jauh lagi minumnya di sana. Agak ini ya, kena narsumnya ya. Sharon Gina, masih aktif kuliah ya sekarang ya? Betul. FHUI ya? Iya, FHUI. Iya. Tadi sedikit gue juga jelasin soal NPO, banyak yang tepuk tangan, mungkin udah banyak yang ngerti juga ya, karena memang followers lo ya. Boleh sedikit dijelasin NPO itu apa dan kalian aktif di NPO seperti apa bidangnya? Mau dari siapa dulu nih? Boleh, Sharon dulu. Oke. Sebelumnya halo semuanya teman-teman, aku mau kenalan lagi, aku Sharon Sitania. Jadi kalau ngomongin NPO sendiri, aku ada aktif di 2 NPO. Kepanjangan NPO itu non-profit organization. Jadi organisasi yang mereka memang tidak meraup keuntungan gitu. Yang pertama ada Paradigma Remaja, kemudian yang kedua itu ada selflovewarrior.id. Nah, kalau yang Paradigma Remaja ini fokus kita itu memang isu sosial sama anak muda gitu. Jadi isinya memang jadi platform untuk anak muda dan isu sosialnya tuh emang cukup luas ya, cukup general. Entah itu tentang gender equality, entah itu tentang edukasi anak gitu. Kemudian kalau yang selflovewarrior.id ini fokusnya kesehatan mental. Oke. Kalau untuk yang NPO, aku aktif saat ini gitu. Aktif saat ini ya? Iya. Dari kapan berarti aktifnya, Sharon? Kalau untuk Paradigma Remaja sama selflovewarrior.id ini, aku aktif dari kelas 12. Jadi SMA kelas 3. Oke. Iya. Kenapa? SMA kelas 3. Kenapa concern ke situ? Oke, kalau yang Paradigma Remaja ini sebenarnya aku bentuk awalnya itu karena aku kebetulan SMA itu di sekolah negeri. Dan aku ngelihat kayak, kayaknya kok jarang ya ada platform untuk anak muda tuh bisa bersuara atau melakukan kegiatan gerakan-gerakan sosial, especially untuk anak SMA gitu. Nah sedangkan kalau aku perhatiin kok kalau di kuliah kan kayaknya banyak ya ada kegiatan-kegiatan datang ke desa, KKN gitu-gitu. Terus aku mikir padahal tuh anak SMA juga bisa loh melakukan itu gitu. Atau melakukan istilahnya bersuara lah di sosial media.
Terus kemudian akhirnya aku pikir kenapa nggak ada platformnya, aku pikir oh mungkin bisa dari aku mulai dulu nih sama teman-teman aku gitu. Akhirnya aku bantu untuk ngebangun bikin ini sama teman aku, kebetulan juga ada teman aku yang hadir nih dari Paradigma Remaja awal aku bikin, ada Tania sama Kak Ina ya. Kemudian juga kalau dari selflovewarrior.id aku gabung itu karena aku merasa bahwa kesehatan mental ini emang penting banget untuk kita paham sebenarnya itu tuh apa sih dan gimana sih caranya supaya kita tuh tepat gitu, mengetahui kesehatan mental, edukasi kesehatan mental yang sebenarnya itu penting banget untuk kita pahami gitu sih sebenarnya kalau dari awalnya. Tapi secara actionnya tuh apa dari organisasi lo? Apakah pendampingan, edukasi atau ada campaign apa gitu? Oke ya, kalau dari selflovewarrior.id ini kita ada banyak banget kegiatan sih sebenarnya. Salah satunya adalah ngadain kayak webinar, workshop. Nah kemudian juga ada konten-konten yang kita post itu memang edukasinya itu tentang kesehatan mental. Nah kemudian kalau misalkan Paradigma Remaja, kita itu juga ada dulu-dulu tuh sempat ada kegiatan kayak kelas Paradigma Remaja. Itu tuh karena paradigma ini sifatnya general, jadi memang yang kita berikan itu tuh beragam. Jadi kita pernah ada bikin event namanya kelas Paradigma Remaja, itu eventnya itu ceritanya tentang self development. Jadi gimana caranya anak muda itu bisa punya critical thinking gitu. Terus gimana caranya anak muda itu berani speak up di sosial media dan caranya tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Nah terus kemudian kita biasanya sih lebih kayak menjadi wadah gitu sih. Nah terus kemudian kalau terakhir di selflovewarrior.id, aku salah satu program yang aku buat itu namanya SLW Ambassadors. Jadi di situ kita itu ngumpulin teman-teman yang memang punya ketertarikan dan mau tahu lebih banyak lagi mengenai kesehatan mental. Jadi kita kumpulin di situ, kemudian teman-teman nanti mereka bisa bikin konten lagi gitu, nyebarin lagi awareness tentang kesehatan mental. Selain itu kita juga ngundang yang pastinya professional speakers ya, professional speakers yang nantinya mereka bakal nyampein lagi kesehatan mental itu seperti apa sih, cara yang tepat tuh kayak gimana sih untuk mengetahui tentang kesehatan mental ini gitu. Oke, Gina, kalau Gina sendiri panjang juga ya tadi ya dari SMA segala sampai sekarang dan nanti detail konkretnya gue juga pengen lebih dalam lagi sih, cuman Gina juga gue penasaran. Kalau lu sendiri di bidang apa Gin? Oke, jadi kalau misalkan organisasi yang gue fokusin ini namanya Empower Indonesia. Jadi Empower itu kepanjangannya dari In Policy Making, Women Represent. Jadi dari namanya aja udah terlihat secara jelas kalau kita mengadvokasikan terkait representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan dan juga politik. Mungkin ini relate juga karena gue juga backgroundnya kan anak hukum gitu ya. Jadi kenapa gue bikin Empower in the first place itu karena gue sadar kalau misalkan semua hal yang kita lakukan di kehidupan ini berawal dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan bagaimana jika perempuan tidak bisa diwakilkan dengan baik, maka itu juga akan berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Ada hubungan kausalitas terkait kebijakan yang ada dan juga dampaknya ke kehidupan perempuan gitu. Jadi itu yang gue advokasikan. Dari kapan mulainya? Kalau Empower Indonesia sendiri kita udah mulai diskusi dan merancang semua program kita dari tahun lalu, tapi kita baru launching itu di awal tahun 2022. Jadi mungkin kita masih mini lah ya ibaratnya organisasinya, cuman pasti tentunya punya mimpi yang besar untuk Indonesia. Oke, kenapa? Pertanyaan itu kenapa? Maksud gue sekarang umur berapa Sharon? 18 tahun. 18, Gina? 20. Oza? Umur tuh private sih Bang buat gue, jadi bukan untuk di... Sorry ya kalau pertanyaan gue terlalu toksik ya. Itu dia. Enggak, maksud gue di 18 dan 20 lu udah segitu concernnya dengan aktivis seperti ini, kegiatan aktivis seperti ini. Siapa yang menginfluence lo? Seorang influencer tuh pasti ada influence lagi di depannya kan. Kalau Gina siapa Gin? Kalau aku pribadi banyak sih tokoh yang menginspirasi dari aku. Pertama pasti baca buku dan ketemu orang-orang melalui acara-acara konferensi gitu. Dan menurut aku setiap orang yang aku temuin memang pasti memberikan dampak tersendiri untuk aku. Tapi mungkin role model yang benar-benar aku kagumin banget itu ketiga kakak perempuan aku dan juga mamaku gitu. Karena aku memang hidup di keluarga yang mayoritasnya adalah perempuan. Dan aku sadar kalau kita pun sebagai perempuan dari kecil aku udah dididik, kita pun bisa untuk menggapai apapun yang kita mau gitu. Jadi mungkin role modelku langsung dari keluarga atau kelompok sosial terkecil dan terdekat aku itu sendiri. Sharon?
Sebenarnya cukup mirip sih sama cerita Kak Gina juga. Kalau aku sebenarnya karena ada koneksi personal kali ya, personal connection dari aku zaman SMP, SMA gitu. Aku sebenarnya cukup orang yang cukup senang merhatiin observasi lingkungan sekitar aku. Terus aku merasa kayak kalau di paradigma ini kan isunya juga lumayan general ya. Salah satu isu yang diadvokasikan juga gender equality gitu. Nah, dari situ aku merasa kalau waktu aku zaman SMP itu aku suka bertanya-tanya kayak kenapa ya kok kayaknya ruang aman buat perempuan itu susah ditemukan gitu. Kayak aku suka bertanya-tanya kayak kok susah banget ya gitu istilahnya kayak. Terus kayaknya kan kalau anak perempuan mau keluar rumah tuh kan kayak hati-hati jalan gitu nanti kamu gini gitu. Padahal sebenarnya cuma mau ke warung ke depan tapi emang takut banget rasanya gitu. Jadi aku bertanya-tanya, dari situ aku penasaran gitu. Awalnya dari rasa penasaran itu. Terus kalau kesehatan mental, kebetulan ada orang terdekat aku, teman aku sendiri, yang saat itu memang dia itu punya isu kesehatan mental. Tapi kebetulan keluarganya itu tidak begitu mendukung. Jadi bukannya dibawa ke profesional, tapi malah dimarahin gitu. Jadi aku dari situ kayak merasa, oh berarti kita nih orang Indonesia mungkin masih punya pengetahuan yang minim terhadap kesehatan mental. Jadi aku pikir, apalagi waktu itu kan zaman pandemi kayaknya semuanya serba sosmed gitu. Jadi ngegunain sosial media untuk berbagi informasi yang sekiranya bisa jadi edukasi menurut aku why not gitu. Istilahnya dari situ sih sebenarnya dari personal connection sehari-hari. Oke. Berarti secara nggak langsung isu mental health tuh karena mungkin keluarga tidak menjadi support system ya Za ya? Bener ya Za ya? Mental health matter sih bang, gue percaya bahwa memang. Lo enggak tuh, malah diketawain, malah kan benar ya. Kenapa sih ketawa? Ini Sharon beneran ya. loh, ini cuma masalah istilah aja. Tapi emang dari kosakata yang terkesan berat ya, Iya. akhirnya lu kumpulin Iya. di tahun lalu ya? Iya, gue juga tadi sama seperti Sharon, ada teman deket gue yang terdiagnosa mental health juga kan. Terus gue tanya siapa yang mendiagnosa lo, Google Form katanya. Gue bilang gak bisa gitu, lo harus ke psikolog. Gue bilang gitu kan bang. Itu yang repot bang. Benar. Cuman kenapa akhirnya si istilah-istilah tadi ya, ada istilah mental health, istilah bahasa Inggris, akhirnya dikumpulin jadi istilah Jaksel. Nah, kalau lu sendiri kenapa? Karena emang Jakpus nggak ada yang gitu. Jakpus mental health agak gak kepikiran bang. Jakut juga ada. Jakut. Support system tapi namanya kalau di dia. Agak susah kena mental health ketika lu tinggal deket Priuk kan. Jadi memang kalau di isu mental health di Jakarta menurut gue memang terpusat di Jaksel memang. Gitu. Terutama yang self diagnose ya. Mungkin ya NGO gue tuh fokus di yang self diagnose bang, ya kan? Oh iya, NPO. Ini NPO. Gue mewakili podcast Sesal aja. Kita memang kan kalau tadi kan Sharon dan Gina ini tadi umur berapa? 18. 18. Nah ini Gen Z yang sukses bang, bisa gue bilang gitu kan. Oke. Bukan Gen Z yang berhentiin truk di depan di TikTok tuh lagi rame kan sekarang bang. Bukan gitu-gitu. Iya. Nah itu kan orang-orang self diagnose itu yang menurut gue membuat NPO seperti punya tadi selflovewarrior.id itu jadi harus berjuang lagi sebenarnya untuk memisahkan antara dua itu juga. Mana yang self diagnose, mana yang beneran gitu ya kan. Oke. Tadi identik sama Jaksel karena menurut tuh banyak representatif Jaksel yang menggunakan bahasa-bahasa itu. Jaksel tuh mental health salah satu isu yang sering di Jaksel jadiin konten ya buat anak-anak Jaksel ya sebenarnya gitu ya. Iya, Twitter. Lu sejak kapan sih dengan isu Jaksel, Oza Jaksel tuh sejak kapan? Gua sejak mungkin kayak 3 atau 4 bulan lalu lah bang ya. Berapa? 3 atau 4 bulan lalu lah. 3-4 bulan lalu? Iya. Dimulai dari? Dimulai dari, ya gue memperhatikan ya. Sebenarnya dimulai dari gue digepung Gen Z di TikTok bang waktu itu kan. Banyak yang. Sehingga gue aware bahwa kayak wah mental health matters nih dari situ. Oke. Istilah-istilah mental health kayak ya istilah-istilah mental health yang mereka salah gunakan gitu. Sebenarnya itu kan penyakit beneran ya Sharon ya, kayak anxiety atau yang lain-lain gitu-gitu. Tapi mereka kayak perkara chat nggak dibalas 20 menit anxiety. Gue bilang nggak kayak gitu, lo harus ke dokter dulu. Iya betul. Sebetulnya. Betul. Gitu kan. Betul. Ibaratnya gitu lah bang. Iya. Dan sampai sekarang lu masih mengklaim sebagai orang yang paling Jaksel ya? Gue udah mulai fokus ke Tangsel sih bang sekarang. Gue udah mulai overuse bang Jaksel bang. Gue juga udah mulai. Enggak, kalau gue rasa nih ya dari orang-orang yang follow ataupun melihat kontennya Sharon ataupun Gina, gue rasa sih nggak ada yang sebel ya. Tapi kalau konten lu pasti ada karena menggunakan majas ya, majas dan lain-lain lah dan sindiran-sindiran, pasti kan ada yang tersinggung kan? Banyak bang, di Twitter kan banyak yang bikin tweet ngata-ngatain gue juga pada waktu itu kan. Tapi menurut gue, contoh katanya gue mengolok-olok Jaksel gitu kan, menghina-hina Jaksel. Tapi ya itulah bayaran dari memperjuangkan mental health ya Bang Patre.
Loh kenapa sih? Gitu lah. Gitu Bang. ya. Harusnya lo bisa jadi salah satu pembicara di NPO-nya Sharon soal mental health. Iya benar kan self love warrior gitu. Mungkin sekarang gue bisa seminar bahwa self love tuh penting. Tapi kayaknya beberapa orang yang gue lihat di TikTok justru perlu self hate sedikit kayaknya. Untuk kayak enggak. Self love penting Bang. Sharon, bedanya self love sama bodo amat apa? Menurut lo? Beda sih Beda. menurut aku ya. Oke, apa bedanya? Kalau self love itu kalau kita udah bisa nerapin self love itu impactnya bukan cuma diri kita, bukan ke diri kita. Jadi self love itu bukan jadi egois gitu, bukan. There's a whole different gitu antara orang self love sama orang bodo amat. Gini misalkan contoh ya, kalau misalkan kita ngerjain tugas deh kuliah gitu berkelompok, terus kemudian deadline-nya besok gitu kan, terus kita bilang kayak, aduh hari ini gue nggak bisa nih karena gue capek atau kayak mentally nggak bisa gitu, tapi akhirnya besoknya itu tugas nggak selesai karena satu orang ini. Nah, kalau orang ngerti self love, kalau orang udah paham betul self love, dia nggak bakal harming other people gitu, nggak bakal melukai orang lain gitu. Jadi self love itu berdampaknya bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga orang lain gitu. Kalau misalkan kita self love itu kayak gini, kita tahu bagaimana cara kita punya time management yang baik, gimana caranya kita beristirahat, gimana kita memprioritaskan diri kita, kesehatan mental itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi self love itu tuh bukannya kayak self diagnose, itu tadi aku juga setuju kalau self diagnose itu nggak boleh sendiri gitu, makanya kita harus pergi ke psikolog, ke psikiater, itu penting banget karena kita nggak bisa nih, kita bukan profesional. Kayak aku sekarang bukan profesional, aku sekolah hukum bukan sekolah psikolog gitu. Nah aku nggak bisa main klaim bilang oh berarti lo depresi atau oh lo berarti punya anxiety gitu. Nah nggak bisa karena memang orang-orang yang punya merasa mungkin kayak oh kayaknya aku punya isu kesehatan mental itu harus datang ke psikolog gitu, ke psikiater gitu. Makanya jadi self love itu beda dengan bodo amat, karena kalau kita punya self love itu akan berdampak juga ke orang sekitar kita. Kita jadi bukan orang yang self love itu bukan apatis gitu, bukan kayak tutup kuping nggak peduli sama dunia sekitar, enggak. Tapi gimana kita memposisikan diri kita nyaman untuk diri kita sendiri, memperlakukan diri kita dengan respect. Jadi kita juga bisa nge-respect orang lain di sekitar kita. Seperti itu sih sebenarnya. Oke. Apakah salah satu pergerakan dari NPO lo ketika orang mengalami isu mental health harus healing ke Ubud gitu enggak ya? Itu kayaknya gimana sih? Apakah melukat itu termasuk self love gitu ya? Aduh, aku nggak tahu ya, melukat mungkin buat orang Bali sakral kali ya. Iya, aku nggak Betul. bisa banyak ngomong tentang melukat. Iya. Gitu. Benar. Tapi mungkin kalau misalkan healing sendiri, itu menurut aku healing itu kata yang sebenarnya nggak bisa seenaknya juga gitu. Healing kan penyembuhan ya. Betul. Orang yang memang pergi ke psikolog atau ke psikiater, itu mereka melakukan healing itu kan bukan cuman kayak penat terus jalan-jalan gitu. Sebenarnya itu kata yang menurut aku nggak sesederhana itu, kayak trauma gitu. Trauma tuh nggak sesederhana kayak misalkan minum makanan pahit gitu terus kemudian bilang kayak aduh nggak mau makan pahit lagi karena trauma. Trauma itu nggak sesederhana itu istilahnya. Makanya kenapa aku bilang penting banget untuk pergi langsung ke profesionalnya. Jadi nggak bisa cuman datanya dari Google atau datanya dari sosial media gitu sih sebenarnya. Jadi Ada istilah apa, Za? Tuhan menciptakan Bandung gimana? Bandung diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, ya kan? Kemudian? Jaksel diciptakan ketika Tuhan sedang overthinking. Oh itu ya. Ya. Dan ketika Adam dan Hawa sedang deep talk waktu itu ya kan. Iya. Kalau di Bandung kan ada di tulisan di terowongan dekat Asia Afrika ya tulisan itu. Iya. Kalau tulisan Jaksel cocoknya ditulis di daerah mana tuh, Za? Cukup di bio Instagram Gen Z aja loh, nggak perlu sampai fisik, kita kan lebih ke mental kan. Mental ya. Oke. Kalau tadi isu mental health, nah sekarang Gina lebih ke isu perempuan ya Gin. Iya, betul. Di umuran lo apa the biggest issue perempuan yang sedang kalian jalani sekarang? Karena beda generasi mungkin beda isu juga gitu kan. Oke, jadi mungkin untuk perempuan itu pada dasarnya, pada prinsipnya isu permasalahan utamanya itu adalah ketidaksamaan hak dan juga kesempatan yang diberikan kepada perempuan itu sendiri gitu. Konkretnya boleh tahu nggak misalnya apa gitu? Oke, misalkan kita mau maju menjadi ketua project sesuatu di kuliah atau apa gitu. Mungkin ada beberapa, mungkin nggak bisa ada contoh konkret
suatu universitas atau apa yang disebutkan di sini, cuman untuk analoginya adalah saat ada dua kandidat dan kedua kandidat itu yang satu adalah perempuan dan satu laki-laki. Misalkan yang perempuan itu secara merit pun dia jauh lebih bagus gitu, dan dia memiliki visi misi yang emang baik untuk organisasinya. Tapi demikian karena dia perempuan, orang menganggapnya itu dia kurang mampu gitu, karena mungkin aja nanti saat dia memberikan suatu keputusan ataupun hal-hal yang berat untuk dilakukan, dia itu lebih menggunakan empati atau misalkan emosinya daripada logikanya. Padahal ini seperti yang Prime Minister New Zealand juga bilang, Jacinda Ardern, untuk sebagai kita seorang pemimpin itu bukan berarti kita nggak bisa menggunakan hati dan juga pikiran saat bersamaan. Malah kalau kita menggunakan approach-nya juga melalui emosi, itu akan lebih baik lagi karena kita juga memikirkan orang lain gitu. Kita nggak cuma memikirkan sesuatu pada saat ini, tapi juga ke depannya gimana gitu, dengan konsiderasi orang lain yang akan kita ikutkan juga gitu. Jadi mungkin itu contoh konkretnya sih Kak. Berarti masih ada irisannya dengan isu patriarki sebenarnya ya? Iya, setuju. Betul ya ke situ ya. Dari lu sendiri how to handle di society soal kadang-kadang mungkin kita sebagai laki-laki itu bukannya tidak pengen tapi tidak tahu atau ketidaksengajaan kalau ini tuh bentuk dominasi laki-laki dan lain-lain gitu. Makanya yang kalau sering kita baca di Twitter kan biasanya banyak berantem antara postingan laki-laki sama isu-isu feminisme kan kalau kita tahu lihat di Twitter kan. Itu gua rasa sih kebanyakan bukan karena laki-lakinya sengaja tapi karena ketidaktahuan. Nah kalau lu sendiri gimana nanggepinnya? Misalnya kayak soal bercandaan dan lain-lain. Oke, baik. Kalau misalkan terkait kebercandaan itu balik lagi ke konteksnya dan siapa lawan bicaranya. Mungkin kalau kita sama sahabat kita, emang kita biasa bercanda seperti hal itu, ya memang misalkan itu tidak apa-apa. Cuman misalkan kalau misalkan di konteks yang lebih besar dan orang yang kita nggak kenal atau kita membicarakan suatu opini di sosial media yang dampaknya kan pasti nggak cuma ke kita doang, tapi ke luar sana. Ada jejak digital, ada orang-orang lain gitu kan. Dan itu pasti dampaknya itu akan besar kalau misalnya kita ngomong sesuatu yang kita nggak tahu. Maka itu penting sebenarnya untuk kalau kita ngomongin isu perempuan, itu bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga ikut berperan gitu dalam menghapuskan isu-isu yang ada, yang perempuan ini tertimpa gitu. Kita harus hand in hand bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan bagaimana caranya, makanya banyak gerakan-gerakan seperti Empower juga, kita kan mencoba memberikan seperti diskusi akademis, kita memberikan infografis, pendapat-pendapat para ahli di sosial media ataupun di platform-platform lain yang kita gunakan dengan tujuan juga untuk mengedukasi nggak hanya perempuan, nggak hanya memberdayakan perempuan, tapi mengedukasi bahwa laki-laki itu juga penting untuk tahu untuk nge-respect perempuan gitu. Jadi di sini harapannya ya terbuka aja gitu dengan hal-hal yang ingin perempuan juga kasih tahu gitu ke laki-lakinya gitu. Oke, ini balik lagi ke Shania karena tadi isunya soal perempuan, soal isu mental health, pendampingan lo bukan cuma khusus perempuan kan? Enggak dong. Enggak kan? Iya. Maksudnya kesehatan mental itu bisa diakses sama laki-laki dan perempuan. Dan sebenarnya kalau masih terkait sama Kak Gina juga ya, kayak kalau ngomongin istilahnya kan kalau Kak Gina berarti fokusnya di gender equality gitu, dan aku juga cukup vokal lah istilahnya di dalam isu gender equality ini. Sebenarnya kalau kita lihat gender equality ini bukan isu yang cuman perempuan aja yang harus gerak gitu. Karena sebenarnya mungkin kalau kita pakai contoh sehari-hari ya, kayak feminisme tuh kayak gimana sih gitu kan. Kalau teman-teman yang cowok-cowok gitu pas masih kecil mungkin kan, pas masih kecil jatuh, kakinya luka gitu. Nah terus kalau orang zaman dulu, mungkin parenting zaman dulu bilang kayak anak kecil cowok nggak boleh nangis, harus kuat. Padahal kan sebenarnya kaki luka, respon menangis, orang berduka, sedih itu bukan untuk perempuan aja, laki-laki juga bisa. Jadi sebenarnya feminisme ini bukan yang mau bikin perempuan di atas laki-laki atau laki-laki di atas perempuan, tapi kesetaraan gender. Dan gender equality ini bahkan bukan isu yang ada di Indonesia aja atau mungkin yang viral-viral di Twitter aja ini. Bahkan kalau kita lihat SDG ya, SDG tuh kayak agenda yang harus dijalankan sama negara-negara yang ada di dalam anggota PBB, gender equality ini poin kelimanya gitu. Jadi isu yang memang bukan cuma di Jakarta Selatan aja atau di Twitter aja gitu, tapi sedunia emang memperhatikan isu ini gitu. Jadi antara laki-laki dan perempuan, bukan perempuan aja gitu sih sebenarnya. Iya. Tapi makin kesini kayaknya soal edukasi equality soal gender dan bias gender juga orang sudah mulai
mulai melek lah ya soal itu ya. Ini kita banyak melihat dari berkembangnya cerita-cerita film Disney ya. Sudah tidak ada lagi perempuan-perempuan yang perlu diselamatkan ya. Beda sama film-film Snow White, ya kan? Iya benar. Iya kan, princess-princess sekarang sudah tidak perlu diselamatkan oleh Pangeran, pangerannya lagi iya. kan. Kita udah ngelihat dari situ lah. Jadi nanti mungkin generasi anak-anak kita isu-isu split bill sudah tidak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi Bang. Iya kan? Sudah tidak ada lagi ya. Nah, ini soal influence dan seberapa besar dan penting suara kalian di sosial media khususnya ya. Kalau dari Sharon dan Gina sih, gue rasa sih banyak. Tapi lu Za, apa impact positif ya? Impact positif? Impact positif ya, selain dari karir lu ya. Kalau karir lu kan, setahu gue lu jadi sering muncul di YouTube orang ya. Oke. Tapi kalau untuk society dan orang lain, lu ada impactnya nggak? Misalnya kayak DM Bang Oza terima kasih. Karena Bang Oza saya jadi punya pick up line Jaksel. Enggak Bang, enggak ada itu. Oh enggak ada ya? Dari seseorang di Samarinda misalnya gitu. Enggak. Impact positif dari konten podcast Sesal aja terhadap society ya. Iya. Atau followers lu lah minimal. Karena lu kan bisa dianggap sekarang influencer dong. Impact positif ya. Oke, Sharon ada? Sambil dipikirin gue tanya Sharon dulu ya. Mungkin boleh dari Kak Gina dulu. Oh Gina dulu boleh. Gina ada gak Gin? Impact. Impact langsung misalnya entah dari temen lo yang ngomong langsung ya. Atau seseorang yang berterima kasih lewat DM atau apa gitu. Oke, mungkin kalau dari Empower sendiri memang kita kan sudah sempat menyelenggarakan seperti diskusi akademis gitu ya. Kita ngundang seseorang yang memang udah involved di politik dan juga seseorang yang memang sebagai penasihat kepada pemerintah terkait perempuan dan representasi perempuan itu sendiri. Nah pada saat itu pas kita menyelesaikan pasti kita buat yang namanya semacam feedback form dari peserta-pesertanya dan itu banyak banget alhamdulillah yang memang bilang kalau diskusinya itu sangat substantif dan juga sangat memberikan perspektif baru terkait representasi perempuan itu sendiri gitu. Mungkin itu dampak langsungnya gitu ya ke orang luasnya. Tapi dari Empower sendiri kita juga ada rencana mau buat semacam coaching dan juga mentorship program di mana kita memberikan kesempatan untuk perempuan agar lebih mengetahui lagi bagaimana secara langsung untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan agar mereka juga memiliki keterampilan-keterampilan seperti public speaking, debat, writing, keterampilan yang memang relevan untuk membuat suatu kebijakan gitu. Jadi itu juga upcoming program dari Empower yang harapannya juga akan memberikan dampak positif juga ke perempuan gitu. Oke, Sharon? Karena mungkin di NPO yang aku aktif ini, mostly kita bikin workshop, kita bikin kegiatan-kegiatan sosial. Jadi teman-teman mungkin yang kebantu itu lebih kayak awareness lebih gitu mengenai kesehatan mental dan kemudian mereka mungkin jadi lebih berani speak up. Mereka jadi lebih berani ngomong ke orang tuanya untuk pergi ke psikolog gitu. Jadi kayak bentuk change-nya, perubahannya itu mungkin dilihatnya dari situ sih. Lebih kayak mereka akhirnya jadi punya courage, punya value gitu. Gitu sih sebenarnya. Stereotyping orang ke psikolog kan dulu kayak kenapa sih anaknya betul. gitu kan. Iya. Iya. Itu. Atau kalau dulu kita kayak ngerasa punya ini tuh ujung-ujungnya kayak bukan konsultasi soal masalahnya tapi disuruh banyak sholat. Gue sering banget tuh kayak gitu. Iya bener banget. Iya. Iya, ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Iya kan? Wah, makanya sampai gundul Pak ya. Bukan saking emang stres fashion, itu ya. emang fashion Bang. Kalau Oh itu emang fashion ya, emang oke. fashion. Iya. Oh saya udah ketemu apa? Gua ada juga sebenarnya beberapa dampak positif ya. Tapi kayak durasi agak mepet, kita move on aja lompat ke... Nggak ada. Serius, ini nggak serius. Gue kadang tuh dapet DM juga Bang, kayak... Bang Oza, gue ini terdiagnosa mental health gitu. Thank you, lu udah berhasil misahin mana yang self diagnose, mana yang beneran. Karena mereka tuh gedek juga sama orang-orang self diagnose Bang gitu untuk dapat simpati apa segala macam gitu-gitu. Paling itu sih beberapa DM dari orang yang mental health beneran sama kayak orang daerah yang selama ini ngerasa tuh suka dicengin sama temennya yang anak Jaksel gitu. Misalnya orang Depok, orang Bekasi kayak thank you Bang semenjak ada lu akhirnya anak Jaksel kelihatan juga noraknya di mana gitu. Oke, dan lu balesnya? Lu bales gak orang-orang itu? Dan gue balesnya kayak sorry gue gak balas DM orang Depok bro gitu. Jadi gue cuman gue love aja Bang, cukup. Iya, tetap dibecandain ya. Tetap gue bercandain ya. Iya. Gitu. Untuk Gina sama Sharon, gue gak tahu ya misalnya yang nonton di YouTube atau yang di M-Block siang hari ini, mungkin ada yang tertarik ikut di pergerakan lo gitu. Bagaimana joinnya?
Gin. Oke, kalau dari Empower sendiri kemarin kita tuh udah sempat kayak open recruitment untuk nerima mahasiswa atau anak-anak SMA juga boleh yang memang tertarik untuk terkait isu perempuan gitu. Untuk sekarang kita akan buka setiap tahun, mungkin di awal-awal tahun kemarin udah, dan tapi mungkin di upcoming program ada yang akan ada seperti diskusi akademis, kita juga lagi open registrasi juga. Dan oleh karena itu mungkin bisa ikut daftar dulu untuk belajar secara bersama-sama sama kita terkait isu-isu yang kita bahas di diskusi akademis. Nanti kita juga akan ngundang seorang politisi perempuan juga, dan juga seseorang yang memang involved dalam mengadvokasikan perempuan kayak semacam ahlinya gitu, agar teman-teman dapat perspektif baru juga terkait isunya. Ada sosial medianya mungkin yang Ada @inpower.id. Boleh diulang? @inpower.id. .id. Iya betul. Silakan ya di follow ya. Silakan Jangan DM minta fallback ya. Udah 2022 ini ya. Sharon? Iya sama, mungkin bisa dilihat dipantengin di sosial medianya. Kebetulan kalau untuk Paradigma Remaja kita sebenarnya ada program volunteer kayak dongeng gitu buat anak-anak. Tapi sebenarnya kita belum ada oprek sih buat itu karena kebetulan baru tutup kemarin. Tapi kalau mau lihat, mau berpartisipasi suatu saat nanti mungkin boleh banget dicek Instagramnya @selflovewarrior.id sama @paradigmaremaja. Jadi boleh dicek dua itu gitu. Oke itu silakan ya. Nah ini buat Sharon dan Gina juga ya, nanti gue juga akan ke Oza sih sebenarnya. Karena kalian bergerak di isu-isu aktivisme gini ya, itu kan pasti banyak suara-suara juga bahkan dari society terdekat sendiri gitu kayak apaan sih lu, so bener banget sih lu ngomong-ngomong kayak gitu gitu. Atau pandangan-pandangan skeptis kayak bahkan sekarang kayak quote on quote ya konotasi soal dasar SJW gitu kan. Iya kan? Ada yang suka gitu-gitu kan. Kalian pernah kenapa sih? Gue setuju tuh dengan Iya itu kan ya. kayak gitu-gitu. Padahal lu pengen mengedukasi dan sesuatu stance yang lo anggap benar gitu. Nah ini kan kita berhubung dengan jangan takut bersuara kan, jangan takut lagi untuk bersuara khususnya di generasi kalian. Pernah menghadapi omongan-omongan society bahkan dari orang terdekat? Siapa dulu? Gina boleh? Oke dulu, oke. Kalau aku pribadi belum pernah untuk dibilang misalkan so SJW atau so mengadvokasikan suatu hal. Karena menurut aku saat kita mengadvokasikan suatu isu, dan ini yang selalu aku terapin juga di Empower, kita punya working culture juga, di mana semua itu berdasarkan oleh data dan juga teori-teori yang ada. Dan oleh karena itu kita bisa menanggungjawabkan apa yang kita advokasikan juga. Bahwa memang datanya seperti ini, memang status quo-nya seperti ini. Jadi kita memang melakukan sesuatu based on data yang ada, dan kita juga mengadvokasikannya mencoba untuk tidak melukai atau misalkan menyinggung komunitas tertentu atau apapun, karena memang kita mempunyai niat baik untuk mengedukasi. Dan kalau misalkan ada stigma-stigma seperti takut untuk dibilang SJW atau takut dibilang untuk paling tahu gitu terkait isunya, menurut aku kalau bukan kita nanti siapa lagi yang akan mengadvokasikan hal tersebut kan. Kalau semua orang takut lalu isunya itu didiemin aja, karena di mana ada suatu situasi bahwa ada ketidakadilan yang ada dan kita itu diam, berarti ya udah kita ada di pihak seseorang yang memang menindas komunitas tersebut gitu. Oke, Sharon? Ini Apa cukup mau tambahin? Iya, gue juga setuju ya dengan Gina gitu. Kita nggak perlu takut dianggap SJW gitu, dan kita nggak perlu takut buat speak up juga gitu. Dan gue pribadi juga nggak takut untuk dianggap SJW bang, karena gue kan di Jaksel, jadi gue cuma takut tambah dewasa doang gitu. Iya. Oke, Sharon silakan Sharon. Iya. Sebenarnya kalau aku pernah sih punya experience kayak gitu ya, punya experience bilang kayak aduh kok so tahu banget gitu kan, kenapa diem aja bisa nggak sih gitu kan. Tapi menurut aku ya sebenarnya sama kayak yang Kak Gina bilang ya, kalau gue dikatain SJW kan singkatannya Social Justice Warrior ya. Sebenarnya sejak kapan sih kata itu jadi konotatif negatif gitu? Iya. Ada juga social justice wannabe soalnya yang emang pengen ngecip. Ada juga kan yang orang ada isu terus kayak pengen ngomong tapi nggak ada ilmunya. Banyak juga kan yang kayak gitu kan soalnya kan. Iya gitu kan, itu kan sebenarnya stigma jatuhnya gitu kan, stigma buruk gitu kan. Padahal sebenarnya sama kayak Kak Gina bilang, justru kalau kita diem, berarti kita ada di posisi yang setuju dengan orang yang menindas gitu. Jadi kita harus ngomong, harus speak up, harus berani gitu. Apalagi kayak kita tahu kita ada di posisi yang benar.
gitu. Buat apa kita diem aja gitu, kan kita harus melakukan sesuatu. Mau itu misalkan cuman aku doang nih, misalkan orang bilang kayak, ini tuh cuman lo doang nih gitu kan, kayak ngapain sih jadi berisik lah gitu istilahnya. Tapi kan kalau misalkan kita ngelihat perubahan itu dari skala yang jauh lebih besar, mau perubahan sekecil apapun itu bisa jadi perubahan yang besar. Kalau ternyata ada banyak 1-2 orang doang, tapi dilihatnya dari skala yang lebih besar gitu. Daripada nggak ada yang ngelakuin sama sekali gitu kan. Makanya aktivisme kegiatan-kegiatan seperti ini tuh biasanya kayak aku, Kak Gina gitu, orang-orang yang lain biasanya tuh selalu terconnect gitu kita. Karena kayak ya udah bergerak bersama kayak gitu sih sebenarnya. Oke, Za, ini ngomongin jangan takut bersuara juga, sebenarnya isu yang mungkin disampaikan Sharon sama Gina tuh secara konteks sama yang lu sampein tuh sama sebenarnya, cuman outputnya mungkin karena lewat komedi ya, jadi orang menganggapnya tuh kayak meledek atau menghina gitu, karena memang gitu. Lewat satir kan. Nah lu sendiri karena kita soal isu jangan takut bersuara ya, seberapa sering lu bikin konten akhirnya lu ragu-ragu dan lu hapus lagi? Atau lu butuh second opinion gak kayak ini aman gak sih gitu? Apalagi kan sekarang isu soal ketersinggungan kan lumayan kenceng juga ya. Betul. Memang ya semakin kesini semakin banyak yang gue archive sih bang sebenarnya konten-konten. Karena banyak orang tersinggung gitu. Terus misalnya kayak profesi atau kalangan tertentu gitu-gitu kan. Jadi itulah dia. Tapi misalkan jangan takut bersuara tadi kan maksudnya kalau lu yakin suara lu memang bener gitu. Dan bahwa lu yakin banyak orang yang takut untuk bersuara ya lu sebenarnya benar harus bersuara juga kecuali ya social justice wannabe tadi yang seperti lu bilang bang. Asal ada stance-nya dan ada background di balik statement-statement lu ya. Ya dan selama lu memperjuangkan hal yang benar dan dengan basic yang benar juga gitu kan banyak juga yang tweet Twitter tanpa basic gitu kan kayak nggak boleh nonton K-pop sampai malam pengen ganti orang tua kemarin di Twitter ada bang. Betul. Nah, itu bukan speak up kalau itu emang bodoh gitu ya maksudnya. Itu harus dipisahkan dulu mungkin. Atau kayak era-era awal-awal COVID tuh yang ngelawan dokter tapi sumbernya dari Wikipedia. Itu iya bang. Kan? Yang orang-orang seperti itu ya. Nah ini dari pergerakan kalian masing-masing, menurut kalian ya, apa yang dibutuhin untuk supaya message-nya kan bisa lebih besar lagi? Lo kan gak pengen lingkup skala segini-segini aja kan, butuh sesuatu gak untuk membuat pergerakan lo ini menjadi lebih besar lagi? Sharon mungkin? Oke. Iya benar sih ya, namanya gerakan pasti harus butuh dukungan gitu kan. Jadi menurut aku sebenarnya semakin banyak orang yang mau mengedukasi diri mereka dan terbuka gitu. Jangan jangan tertutup sama banyak hal gitu, harus belajar. Kira-kira kalau mau mengomentari sesuatu atau mau tahu sesuatu itu harus lihat harus objektif gitu. Misalkan kayak mau ngatain orang nih, kayak nih orang ngomongin tentang apa sih, tentang kekerasan seksual, aduh berisik banget. Misalkan ada orang ngomong kayak gitu. Padahal seharusnya coba untuk cari tahu lebih dalam, investigasi gitu. Sebenarnya kenapa sih bisa kayak gini? Kenapa sih sebenarnya UU TPKS itu harus sah kayak kemarin gitu kan? Nah, itu harus dicari tahu gitu. Jadi jangan langsung throw hate kayak wah ini SJW nih. Menurut aku gitu sih. Jadi kayak kita harus bisa memposisikan diri kita di sepatu orang lain gitu. Begitu juga kita gitu sih sebenarnya. Jadi kayak yang pastinya butuh orang-orang yang jauh lebih terbuka dengan informasi dan haus akan pengetahuan. Sebenarnya kayak gitu sih Kak. Ginas? Mungkin Sharon poinnya udah bagus banget, aku nambahin dari sisi lainnya, mungkin dari sisi toleransi juga. Kita ini Indonesia itu adalah negara yang memang banyak budaya, agama dan lain-lain gitu. Dan banyak isu-isu mungkin yang menurut kalian itu bukan isu yang terdekat untuk kalian, tapi ternyata untuk orang lain itu isu yang penting. Dan oleh karena itu dibutuhkan lagi selain orang yang terbuka seperti yang Sharon udah katakan, tapi orang yang bisa bertoleransi dan bisa menghargai orang lain gitu. Jadi harapannya kalau kita udah mempunyai masyarakat Indonesia yang lebih toleran dan juga masyarakat yang lebih terbuka, kita semua bisa hidup beriringan dengan baik dan juga sejahtera. Dan Indonesia bisa maju tentunya sebagai negara. Oke, Oza, enggak juga ya? Mau bikin special show katanya ya? Betul tahun ini ya? Betul. Tahun ini. Udah di sounding kan? Apa namanya? Jaksel Universe. Jaksel Universe. Akan menguliti apa-apa kegiatan orang-orang spesifik anak-anak Jaksel ya? Iya, kita akan menggali Jaksel sampai to the bone lah gitu bang, sampai ke tulang-tulangnya. Oh gitu ya? Ibaratnya gitu. Iya. Oke, ini kita mau buka sesi Q&A ya, buat yang ada di sini maupun yang ada di online. Jadi silahkan buat yang mau nanya langsung bisa ke Sharon, ke Gina ataupun ke Oza. Angkat tangan dan naik ke atas panggung. Kita mau mohon ke atas panggung. Ini kita mulai dari yang di sini dulu ya berarti ya? Berapa orang? 2 orang ya?
Dua orang dulu kan ya, oke. Ada yang mau nanya mungkin untuk Sharon sama Gina? Oh silakan Mas, boleh naik satu dulu ya. Silakan, lewat mana ini? Oh lewat samping, iya silakan. Ini tadi dia yang angkat tangan soal apa ya? Tadi angkat tangan. Oh depresi ya tadi ya? Iya, speak up. Speak up ya, soal speak up ya. Silakan, sebutkan nama dan dari mana? Ya, halo semuanya. Kalau nama resmi saya Lord James Windsor, bisa dipanggil Lord James. Saya dari UK, dari United Kingdom, tapi nebeng sebagai anak Jaksel 20 tahun dari 2003. Jadi cocok dengan Oza ya. Nah, that's enough. This is a serious question kepada Sharon dan juga Gina ya. Pertama saya mau mengenalkan diri dulu. I'm a feminist, saya seorang feminis. Walaupun covernya saya cowok, tapi clear message dari saya, men supporting women, that's all. Pertanyaan saya buat saudari Gina dan juga saudari Sharon, ini pertanyaan yang cukup serius ya dari saya. Soalnya tadi di-address sama Pak moderator yang sangat ganteng ini tentang patriarki. Really, he is really handsome, seriously. Ini tone yang serius. He's really handsome. Jadi pertama pertanyaan saya yang sangat serius. Apa rencana Anda berdua untuk menangkis isu-isu patriarkisme yang makin marak belakangan? Kemudian juga isu tadi mental health saya setuju juga. Ini penting banget untuk di-address. Bagaimana apa langkah konkretnya untuk supaya isu mental health ini sampai ke publik, kalau bisa disampaikan ke media-media. Dan satu lagi buat saudara Oza, ini menarik pertanyaannya buat Oza. Ini pertanyaan yang saya serius. Tertarik gak untuk menjadikan SLAJ itu sebuah gerakan yang untuk mengadvocate anak-anak Jaksel itu untuk dare to speak up, karena yang tadi disebut oleh Pak moderator tadi sangat riskan untuk yang namanya cancel culture, ya, budaya pemboikotan, call out dan sebagainya, dan juga how you address satu isu yang satu generasi yang namanya tuh kalau dalam bahasa Inggris disebut generasi snowflake. Generasi snowflake itu adalah generasi yang mudah baperan, mudah tersinggung. How you address that? Itu aja, terima kasih. Oke. Thank you, makasih. Siap. Boleh sedikit ini nggak? Tadi kan katanya isu patriarki dan mental health yang sekarang semakin tadi lu bilang semakin meningkat Marak dan ya. lain-lain. Ada konkretnya nggak atau case by case misalnya isu patriarki kenapa semakin mengkhawatirkan menurut lu ya di sekarang ini? Iya, makasih Pak moderator. Yang mengkhawatirkan itu, makasih. Yang mengkhawatirkan itu adalah setiap tahun itu KDRT meningkat. Setiap tahun itu KDRT meningkat. Data dari Komnas Perempuan itu dari tahun 2012 tingkat KDRT itu terus meningkat dengan tajam. Belum lagi masalah, ini agak sensitif ya, soalnya kita akan menghadapi hajat politik besar dalam 2 tahun dari sekarang. 2024, di mana kalau ada, kebetulan kita dihadapkan dengan satu bakal calon presiden seorang wanita, dan pasti akan seperti kejadian, saya umurnya 28 tahun, 10 tahun lebih tua dari saudari Sharon, jadi saya menyaksikan betul bagaimana presiden kita yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri itu di label woman cannot be president, but in fact woman can be president of this republic, itu aja. Oke. Terima kasih. Boleh duduk lagi ya? Silakan kembali ke tempatnya, nanti kalau ada yang kurang gue tanya lagi. Silakan, mungkin mau langsung dijawab dari Sharon atau Gina. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin aku tadi coba jawab untuk yang isu kesehatan mental dan patriarki ya. Iya. Nah, aku setuju banget nih, isu patriarki itu memang sebenarnya jadi akar permasalahannya sih ya, dari permasalahan kekerasan seksual dan sebagainya gitu. Tapi yang kayak aku tadi sempat mention, isu patriarki ini dan gerakan feminisme ini bukan untuk replacing perempuan supaya ada di atas laki-laki, tapi supaya setara gitu kan, supaya sejajar. Kayak tadi aku bilang, contohnya kayak yang anak kecil gitu ya, anak cowok kalau luka kakinya dimarahin gitu, nggak boleh nangis. Padahal itu kan salah satu bentuk dari maskulinitas toksik gitu kan. Padahal sebenarnya itu wajar anak kecil nangis gitu kan. Nah itu yang disclaimer yang aku mau bilang dulu di awal gitu. Nah tapi gimana ya langkah konkretnya supaya kita perempuan apalagi dari kayak Kak Gina tadi bikin gerakan-gerakan dan sebagainya itu untuk ada langkah konkretnya. Nah yang pertama paling aku penting itu
adalah dukungan sebenarnya sih. Itu yang kita butuhin banget. Dukungan dari bukan cuman perempuan tapi juga laki-laki. Aku tadi kagum banget ya dan kayak seneng banget dengar tadi kakak juga bilang kayak you're a feminist dan kayak bilang men support women gitu. Karena kan berarti di sini posisinya laki-laki juga mendukung gerakan-gerakan perempuan. Karena kan urgensinya di sini itu bukannya kayak mau replacing each other, nggak ada kayak gitu tuh gitu kan. Kayak terus ngomongin tadi kasus kekerasan seksual memang benar. Apalagi kalau kita lihat Catahu Komnas HAM, catatan tahunan Komnas Perempuan itu memang kekerasan seksual itu angkanya terus bertambah gitu. Apalagi dari sebelum pandemi sama sekarang itu pas lagi pandemi itu justru meningkat gitu. Nah makanya menurut aku penting banget itu yang pertama dukungan, tidak hanya perempuannya saja tapi laki-laki juga ikut bergerak. Harus tahu kayak sekarang ya tadi kan UU TPKS ya kalau kita lihat isinya itu tuh kalian kayak misalnya kita nih main catcalling gitu ya orang secara bilangnya apa sih secara verbal itu tuh udah jadi salah satu bentuk kekerasan seksual gitu. Makanya kayak kita harus paham dulu nih apa aja sih sebenarnya sexual violence tuh gitu kan. Itu kan berarti dari edukasi diri kita dan dukungan dari antara laki-laki dan perempuan saling bekerja bersama kayak gitu. Terus kemudian juga dari gerakan-gerakan ini menurut aku penting banget tadi ada representasi dari perempuan dalam membuat kebijakan. Karena jadinya dari perspektif perempuannya ada gitu, istilahnya kayak gitu. Nah kalau misalkan mau ngomongin, wah tapi kan laki-laki juga bisa jadi korban kekerasan seksual. Nah betul, itu dia karena sebenarnya feminisme dan gerakan gender equality ini bukannya sekali lagi aku bilang bukan untuk replacing each other, tapi kayak bahkan nih contohnya ya naik KRL gitu teman-teman mungkin bisa jadi juga yang cowok mengalami kasus kekerasan seksual, tapi karena ada pola pemikiran patriarki bahwa laki-laki akan susah jadi korban. Itu juga akan memberatkan sisi laki-lakinya gitu. Jadi justru dengan saling mendukung, itu justru akan makin membantu sih sebenarnya dari jadi salah satu langkah konkret untuk kemajuan bangsa gitu sih sebenarnya kalau dari aku. Mungkin dari Kak Gina mau nambahin? Okay, thank you so much. Tadi I really appreciate you coming out saying as a feminist. I really appreciate. Mungkin kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, untuk menjawab pertanyaannya terkait concrete actions, menurut aku ini juga relate ke organisasi yang aku buat yaitu Empower, di mana kita memiliki 2 pilar fokus utama. Yang menurut aku ini juga menjawab pertanyaannya, di mana pilar pertama kita fokus untuk membekali perempuan itu sendiri agar mereka bisa menunjukkan kalau kita pun mampu melalui mentorship program, melalui coaching program. Jadi secara pengetahuan dan keterampilan mereka pun memang capable gitu untuk menunjukkan kalau kita tuh pantas untuk dijadikan sebuah pemimpin, contohnya gitu. Dan yang kedua, di pilar kedua itu adalah kampanye advokasi, di mana pendekatannya di sini kita lebih raise awareness, kita mengedukasi semua, baik perempuan dan laki-laki, agar semua mempunyai pemahaman yang sama terkait isu ini dengan beberapa kegiatan, yaitu memiliki diskusi akademis, jadi kita saling bertukar pikiran, kita memberikan masukan satu sama lain, terus kita juga membuat suatu kajian, misalkan kemarin kita juga buat kajian apa sih representasi substantif di parlemen gitu. Misalkan Indonesia sejak merdeka sampai sekarang emang peningkatan secara representasinya di parlemen itu memang meningkat gitu. Walaupun peningkatannya cuma sekitar 16%. Tetapi demikian itu menunjukkan ada tren bahwa memang kita we're going there, we're going to that point gitu kan. Dan tetapi representasi itu kita tidak bisa melihat cuma dari kuantitas tapi juga dari kualitasnya. Bagaimana mereka bisa merepresentasikan pemikiran perempuan dalam pembuatan kebijakan, bukan secara serta-merta hadir saja dalam ruangan persidangannya gitu. Dan oleh karena itu mungkin untuk concrete action-nya yaitu adalah memperdayakan perempuan dalam kegiatan kayak workshop gitu-gitu. Dan yang kedua adalah mengedukasi. Dengan hal kedua approach ini yang emang kita sudah coba risetkan berbulan-bulan sebelum membuat Empower, harapannya memang bisa untuk menghapus budaya patriarki di Indonesia. Oke. Tambahin silakan. Tadi sorry aku belum ngejawab yang kesehatan mental ya. Oh, iya. Kalau yang kesehatan mental ya aku juga jadi kemarin satu saat aku sempat dapat kesempatan buat memoderatori acara tentang kesehatan mental yang kebetulan itu dibentuknya sama policy maker di Thailand. Jadi di sana itu mereka ada gimana ya policy maker, mereka mendengarkan suara dari pemuda.
gitu. Jadi menurut aku itu penting juga sih. Jadi antara kita nih anak muda yang bergerak, kemudian juga antara pemerintah itu di support, saling mensupport itu menurut aku penting juga sih ada support gitu. Jadi kayak gimana kita bisa mengakses psikolog atau terapis gitu yang dengan harga yang jauh lebih affordable. Karena kan kita harus akui harganya juga mahal ya untuk afford psikolog gitu. Jadi menurut aku itu juga penting banget sih gitu. Oke, siap. Cukup menjawab untuk pertanyaan dari dua narsum ini. Kita lanjut ke Oza kalau gitu. Tadi ada isu soal cancel culture tuh ujungnya tuh Za, yang belakangan lagi lumayan sering ya. Dan nggak cuma di luar, bahkan kenapa lu geleng-geleng? Ya, makanya gue tadi juga setuju dengan Wendy Cagur tadi namanya Bang. Bukan dong. Lord James. Iya. Gila. Memang cancel culture itu sekarang bahaya banget karena bisa terjadi sebelum kebenarannya terungkap gitu Bang. Jadi memang salah satu ketakutan gue juga cancel culture tuh serem banget karena kayak kerjaan bisa hilang, orang-orang terdekat lu akan benci sama lu gitu kan. Makanya sih menurut gue juga belum tahu apa solusinya ya atau kenapa itu bisa terjadi ya Lord ya. Tapi gue harap sih harus ada yang, ya mungkin itu the next big movement ya untuk ada penanggulangan dari cancel culture yang keliru gitu. Karena seperti beberapa tahun lalu ada kasus yang justice for siapa, gue lupa ada anak kecil dibully gitu. Terus semua orang belain dia, ternyata dia nggak dibully sama sekali, caper doang gitu. Itu kan membuang ribuan tweet di Twitter gitu dan membuang waktu netizen. Nah mungkin itu berikutnya, mungkin itu big movement berikutnya untuk penanggulangan cancel culture gitu sih menurut gue. Oke, kalau di sosial media sendiri itu sudah ada hashtag #MeToo dan #MenToo ya sekarang kan untuk false kayak gitu, tweet seperti itu ya. Cukup menjawab pertanyaan Oza. Oke, siap. Terima kasih sudah dibilang ganteng ya saya ya. Terima kasih Lord James. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan loh. Oh, boleh yang di belakang dulu, boleh ke depan. Ini laki-laki semua ya yang mau nanya ya, silahkan loh. Silakan boleh naik sini. Jaketnya UI, pasti anak UI dong. Gak mungkin UI geser Gunadarma, gak mungkin dong. Masa pakai jaket UI, jaket alma mater dong. Jaket boleh UI dalamnya Erigo Bang, percuma. Jaksel banget bro, oh, ya, Jaksel Erigo banget, bro. Iya. Sini. Maju. Sikat. UI, ini UI-nya kayaknya jahitan emblem doang ya? Bukan jaket resmi UI nih. Oke, silakan nama dari mana? Perkenalkan nama saya Rini Ibrahim dari Jakarta Selatan. Jaksel mana? Lenteng Agung. Perbatasan Depok. Oh, Perbatasan Depok. Mau izin bertanya soal tentang paradigma remaja ya sama Kak Seren ya. Saya kan alhamdulillah aktif di organisasi nih di Karang Taruna khususnya gitu kan. Nah bagaimana membuat paradigma warga ini nih sama Karang Taruna tuh kan otomatis kayak apa nih remaja kok cuman bikin acara doang kayak jadi kayak orang tuh pengennya bingung nih mau jalanin acara tapi diomongin mulu sama warga sekitar gitu kan. Tapi tujuannya tuh kan buat masyarakat dong otomatis. Nah bagaimana supaya paradigma orang ini bisa percaya sama Karang Taruna? Karena beberapa orang di wilayah saya sendiri diomongin sama wilayah sendiri kayak gak penting Karang Taruna atau misalkan kayak apa sih Karang Taruna gitu loh. Jadi orang yang pengen gabung ke dalam ini tuh kayak jelek nih Karang Taruna jadi kan pikirannya. Nah bagaimana para remaja ini bisa memahami apa fungsi Karang Taruna itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Boleh kalau mau Kak Gina mau jawab. Oke. Jangan deh kalau dia mah. Oke, siap, thank you ya. Silakan Sharon. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ya, aku setuju juga sih ya. Sebenarnya aku juga pernah ngalamin satu experience, tapi ini kebetulan bukan aku bawa paradigma remaja. Jadi aku ada satu kegiatan, aku suka ngedongeng. Jadi kayak di daerah Sentul, tempat aku tinggal. Jadi ada kayak tempat gitu. Di sana suka banyak anak-anak yang jualan-jualan gitu kan. Terus karena aku tuh seneng dongeng gitu, aku dongeng ceritanya gitu untuk mereka. Sambil sharing aja sih sebenarnya untuk kegiatan sehari-hari gitu. Aku sambil kayak mereka seneng, aku juga seneng gitu bisa berbagi cerita. Tapi gue tuh aku dimarahin, jadi aku diusir gitu. Jadi itu salah satu pengalaman kayak ternyata nggak semua orang itu menerima kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan walaupun kita. Diusirnya kenapa? Karena kan, makan nggak bayar? Kan itu tempat jualan. Enggak sih, karena mereka harusnya jualan.
Tapi ada ceritanya, ada ini loh apa ya bilangnya ya, yang ngolekin uangnya gitu. Iya. Gitu. Jadi aku dimarahin. Akamsi situ ya. Jadi aku dimarahin gitu kan, kayak aduh ini mereka harusnya jualan gitu kan. Tapi aku bilang kayak, oh ini sebenarnya aku cuma mau cerita-cerita aja kok, nggak lama gitu kan. Tapi ya gitu, kayak aku setuju juga, jadi kegiatan-kegiatan sosial itu kadang nggak selalu diterima gitu sama lingkungan. Bahkan mungkin lingkungan dari tempat Karang Tarunanya sendiri ya. Nah, menurut aku yang pertama penting banget untuk kita itu terbuka, balik kayak yang tadi. Karena harus banget ada komunikasi antara kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai mereka tuh ngerasa kita itu eksklusif. Kayak, oh ya udah kita mau ngadain suatu event, kita mau ngadain acara tapi mereka nggak tahu. Jadi menurut aku penting banget untuk kita juga ngasih tahu, ngejelasin ke mereka, komunikasi gitu, penting banget. Kayak kita melakuin ini, kegiatan ini gunanya ini gitu. Dan kalau mereka merasa diberatkan, mungkin kita bisa bilang kayak kita akan melakukan ini secara mandiri gitu. Jadi itu penting banget sih menurut aku. Dan aku sendiri kalau bikin kegiatan sosial gitu, aku juga selalu diskusi sama kayak bilangnya humas di tempat situ gitu. Jadi jangan juga kita datang-datang terus tiba-tiba mau gelar acara, kan mereka mungkin punya kegiatan-kegiatan lain yang jadi merasa kayak diberatkan sama kegiatan kita. Jadi menurut aku penting banget itu diskusi, terus coba untuk gimana ya, coba untuk menjelaskan kayak kira-kira, oh kegiatan ini tuh ada impactnya loh, kegiatan ini tuh ada gunanya loh buat orang-orang di sekitar kita dan bukan buat kita doang kayak gitu. Jadi itu sih menurut aku yang penting banget, komunikasi gitu sih kalau dari aku. Semoga menjawab ya. Gina mau ditambahin? Oke, mungkin aku tambahin dikit. Kalau tadi Sharon menekankan pada komunikasi, menurut aku penting juga untuk kita menekankan pada outcome-nya gitu. Jadi apa nih yang bisa didapetin setelah kamu melakukan hal tersebut. Misalkan kamu ingin mengajarkan anak-anak gitu. Dan kalau misalkan kayak gitu, kamu bisa nanti kamu bilang dulu ke orangnya kalau yaudah coba dulu kasih saya kesempatan. Dan saat ada dapat kesempatan itu kamu maksimalkan sehingga mereka juga bisa lihat, oh ternyata anak muda pun bisa loh untuk membantu, dan bahkan itu bisa membuat kita menjadi lebih inklusif lagi, lebih terbuka lagi kepada anak muda gitu. Mungkin ini juga pengalaman yang lagi aku alami sekarang, di mana InPower sendiri kita mau datang ke teman-teman anak SMP, SD untuk mengajarkan tentang gender equality itu sendiri. Cuma dalam prosesnya memang pasti ada kesulitan gitu, karena nggak semua orang pun terbuka. Tapi dalam prosesnya kita mencoba menekankan pada niat baik kita dan juga coba untuk memberikan kesempatan agar mereka juga bisa lihat nanti hasilnya itu pun baik. Oke, siap. Ini saya mau ada sesi satu pertanyaan lagi, tapi kayaknya saya perlu nanya ini juga nih, karena topiknya soal Your Voice Matters, seberapa penting suara kalian di sosial media, dan kalian punya suara di sosial media. Tapi seperti yang kita tahu, nggak semua pesan atau konten di sosial media itu dari experience, ada juga by request. Misalnya konsep KOL, buzzer, influencer yang ngepost sesuatu di sosial media, by request dengan uang di belakangnya, dengan sponsor dan lain-lain. Kalau memang dia sesuai dengan backgroundnya sih oke. Tapi kadang-kadang ada yang kita nggak tahu dia siapa tapi dia ngomongin apa gitu. Nggak sesuai dengan experience. Misalnya kayak Sharon sama Gina kan basicnya anak hukum gitu. Tiba-tiba ada anak hukum ngomongin soal apa ya? Soal komedi. Misalnya gitu, tapi bukan gak ada hubungannya sama hukumnya gitu. Atau misalnya Oza yang anak FE, ekonomi ya, drop out ya tapi ya, betul ya, ngomongin hukum. Atau misalnya anak hukum ngomongin soal COVID, kayak misalnya kemarin tuh COVID semua suara tuh berisik banget kan, semua orang bisa ngasih minum ini supaya cepat sembuh dan lain-lain gitu-gitu. Ya kan, atau kayak minum ini karena kita tahu pertanyaannya dia dari pesanan produk lah misalnya gitu-gitu. Menurut lu gimana? Oza dulu deh, gimana Za? Menurut gua antara memang dia titipan buzzer atau itu memang true voice-nya dia gitu. Karena ada juga teman gua kayak drummer ngomongin tentang konspirasi COVID di Twitter, ada juga waktu itu Bang. Siapa tuh? Art teman gua lah di komunitas, iya ada teman gua di komunitas. Tatoan gitu. Iya, nah, benar-benar. Menurut gua kalau itu emang opini aslinya dia sih, menurut gua nggak mengganggu, nggak masalah menurut gua gitu. Tapi kalau itu titipan buzzer sih, kayaknya menurut gua agak lumayan membiaskan followersnya dia gitu. Karena itu bukan voice-nya dia yang asli kan, itu voice orang gitu menurut gua. Jadi misalnya ya kayak tadi misalnya anak hukum tiba-tiba ngomongin komedi, misalnya itu memang
opini Sharon yang sebenarnya menurut gue sih oke. Tapi kalau itu titipan dari siapa menurut gue sih agak kurang lah ya mungkin ya. Oke. Atau spesifik deh sesuatu yang butuh bidang keilmuan. Kayak tadi anak hukum mau ngomongin kedokteran gitu. Iya, Itu kan oh udah iya, cross iya, iya. keilmuan gitu sebenarnya. Gimana menurut lo? Oh, Gina mungkin? Oke, jadi menurut aku pertama-tama kita sebagai manusia pasti kita mempunyai kebebasan untuk berekspresi kan, untuk mensuarakan opini kita terkait Betul. sesuatu gitu. Dan maka itu tadi yang seperti Kak Oza juga udah bilang, itu ada dua hal yang berbeda misalkan terkait hal ini yang aku bisa identifikasi. Yang pertama itu adalah terkait sesuatu yang disebarkan melalui opini pribadi dan sesuatu yang memang seperti agen ekonomis suatu brand gitu, di mana kita mengiklankan sesuatu. Dan menurut aku dalam suatu hal opini pribadi ya memang sebagai seorang influencer pertama mereka harus sadar kalau mereka tuh punya influence atau semacam power di mana mereka itu bisa membuat seseorang percaya dengan apapun yang mereka katakan dan mereka harus bisa tanggung jawab dengan apa yang mereka bicarakan. Kalau memang itu opini pribadi mereka harus sadar kalau misalkan kita bicarakan sesuatu itu pasti ada accountability-nya gitu. Tapi kalau misalkan memang ini ada sesuatu yang dibayar dan memang beda bidang dari apa yang kita tahu, menurut aku pertama-tama itu nggak apa-apa karena balik lagi kalau emang kita punya niat untuk riset dan pelajari terlebih dahulu, menurut aku itu nggak apa-apa. Balik lagi ke awalnya yaitu kita itu harus bisa tanggung jawab apa yang kita bicarakan. Tapi kalau memang misalkan ini sesuatu yang memang kita nggak riset dulu, kita cuma terima dari misalkan brandnya yang emang nyuruh kita untuk bilang sesuatu, menurut aku itu kurang bijak aja kita sebagai influencer melakukan hal seperti itu. Karena the core of influencer itu adalah untuk nge-influence people, dan masa kita mau nge-influence people to do bad things kan enggak, pasti yang kita mau adalah yang baik gitu juga untuk orang lain. Dan basicnya si followers juga harus bisa membaca mana yang bener ya gitu ya. Makanya penting digital literasi itu juga untuk ditingkatkan gitu. Dan kita juga nggak lupa kalau kita ngomongin tentang konsumer, gimana kita ngelihat deskripsi suatu barang, kita pun punya hak yang harus dilindungi sebagai konsumer, yaitu mendapat informasi yang akurat. Dan sebagai brand itu juga mereka dari sisi company, dari sisi perusahaan, mereka pun juga harus aware, mereka punya tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang informasi yang benar. Kalau enggak mereka pun bisa misalkan ya ada urusan hukumnya gitu. Iya. Mungkin bedanya kalau di luar tuh setahu gue kalau memang lu mensponsori, apalagi kita ngomongin Instagram gitu ya, harusnya memang dikasih warning ini tuh advertising atau kayak spon gitu kan. Seharusnya tuh udah dikasih tahu. Di sini kan masih belum ada peraturan resmi seperti itu kan. Jadi banyak negara-negara Uni Eropa juga yang emang udah membedakan antara advertising dan juga editorial konten yang kayak blog gitu. Dan itu memang penting. Mungkin kedepannya Indonesia bisa menerapkan kebijakan seperti itu. Jadi kita juga sebagai masyarakat juga lebih aware kalau misalkan ini advertising, kita bisa lebih cek lagi nih source checking, content checking juga. Apakah memang benar informasi yang diberikan. Karena pasti ada interest profit juga kan dalam advertising. Ya. Karena belakangan kita tahu ya sering misalnya ada video orang lagi berantem terus ujung-ujungnya promo produk gitu kan, sering lihat kan. Jadi emang sekarang bentuk-bentuk marketing orang tuh gokil sih emang. Sharon, mau ditambahin lagi? Sebenarnya jawaban Kak Gina udah aku setuju banget gitu. Tapi mungkin aku nambahin aja cuma 2 poin sih yang penting, value dan integritas. Itu penting banget sih. Karena kalau misalkan kita ngerasa kita harus ngomongin sesuatu yang sebenarnya against sama value kita, buat apa gitu. Karena kayak kita harus punya itu, value dan integritas diri gitu. Misalkan contoh kita percaya dengan A, tapi tiba-tiba disuruh ngomong B, menurut aku jangan sampai kayak begitu. Apalagi kalau jadi berbohong kepada orang-orang yang ngelihat kita atau bahkan mungkin ngelihat kita itu sebagai apa ya, kayak tolak ukur gitu, kayak dia ngomong ini berarti ngelakuin ini gitu. Jadi makanya penting banget sih untuk kita untuk selalu sesuai dengan punya integritas dan punya value gitu. Apa sih yang mau kita bahas gitu. Misalkan contohnya kayak tadi Kakak bilang ya, kayak misalkan nyaranin minum obat ini gitu COVID gitu. Padahal sebenarnya nggak paham sama sekali tapi karena mungkin di endorse gitu sama brand ini gitu. Nah itu penting banget sih makanya kayak gitu. Oke, itu banyak yang kadar vitamin C waktu itu ingat gak sih harus minum apa jeruk yang gitu-gitu. Wah itu sungguh sangat kedokteran ya, banyak yang malah sakit perut. Ini dari pertanyaan online yang di YouTube sudah ada Kaira Maulida ya. Ini kayaknya untuk semuanya boleh jawab sih, silakan ya. Dari Kaira Maulida, apa yang harus dilakukan ketika lagi butuh bantuan profesional tapi harganya mahal dan tidak terjangkau apalagi remaja yang tidak berpenghasilan? Oke.
dan tidak dikasih uang jajan berarti ya. Oke, mungkin dari Sharon dulu kali ya karena isunya isu lu banget. Oke, boleh banget. Oke, kalau bantuan profesional ini bener banget ya, karena ini jadi salah satu isu kesehatan mental sendiri itu gitu. Karena orang udah aware, oke, udah sadar dia pengen pergi ke psikolog, tapi ternyata mahal banget dan gitu kan. Bagaimana anak remaja mungkin takut ngomong ke orang tua gitu kan, atau mungkin ketika udah ngomong orang tua tidak mendapatkan support ekspektasi yang diharapkan. Nah, sebenarnya ini correct me if I'm wrong ya, tapi setahu aku tuh terakhir kemarin aku sempat baca-baca itu kalau nggak salah sekarang BPJS pun bisa digunakan untuk berobat ke psikolog. Jadi kayak kita bisa menggunakan BPJS gitu, itu yang pertama. Tapi kalaupun ternyata wah kayaknya ini kurang ini nih ribet caranya atau mungkin ternyata wah ternyata nggak bisa gitu kan di beberapa tempat. Nah ini bisa banget ngunjungin kayak organisasi-organisasi yang memang base-nya itu psikolog dan mereka memberikan konseling secara gratis. Itu ada beberapa. Aku lupa namanya apa, jadi ada satu organisasi ini mungkin bisa di search di Google nanti yang memberikan konseling gratis itu ada banget. Terus kemudian kayak peer support itu juga bisa ngambil peran sih. Oke, kalau misalkan nggak mungkin kita bisa dapat diagnosa penyakit atau diagnosa tentang diri kita itu dari teman-teman kita yang cuman sepantaran atau mungkin bahkan nggak ngerti tentang psikologi gitu ya. Tapi mungkin bisa ngobrol, curhat-curhat itu sebenarnya bisa jadi salah satu bentuk bantuan untuk kita lah gitu. Jadi peer support, terus bahkan kalau di selflovewarrior.id pun terkadang kita suka ada satu project, satu konten namanya curhat yuk gitu. Terus ada di klinik mental gitu di Discord. Jadi nanti ada teman-teman yang memang sekolahnya tuh psikolog. Nanti mereka tuh bakal ngedengerin ceritanya, terus kemudian bantu untuk ngasih saran dan sebagainya gitu. Jadi coba untuk cari-cari layanan gratis, itu juga sekarang lumayan banyak sih sebenarnya. Karena kan banyak juga sekarang orang yang udah mulai aware sama isu kesehatan mental gitu sih sebenarnya. Oke, poinnya jangan takut ke profesional ya, karena yang harga terjangkau dan gratis pun ada ya. Sebenarnya ada, tapi emang harus diakuin mahal kalau emang harus pergi sendiri itu, makanya yang jadi salah satu PR gitu. Gimana caranya supaya orang-orang tuh bisa mengakses profesional secara adil dan rata kayak gitu sih sebenarnya. Benar-benar. Karena kalau kita cerita ke teman, kadang-kadang teman kita malah ngebalikin misalnya ada masalah kayak, lu mah masih mending, masalah gue nih, nggak jadi cerita. Itu nggak boleh ya teman-teman kalau ada yang cerita, jangan jadi adu nasib gitu. Iya, jadi adu nasib. Lu masih mending, gue lebih parah. Iya, gitu. betul. Gina sama Oza mau ditambahin pertanyaan yang tadi? Mungkin aku dikit kali Boleh. ya. Kalau menurut aku dari pengalaman aku di institusi pendidikan pun itu penting untuk kayak memberikan layanan konseling gratis. Kalau misalkan aku di UI itu I think hampir semua fakultas itu mempunyai seperti konselingnya sendiri gitu. Jadi kita bisa curhat kalau misalkan kita banyak tugas dan lain-lain. Dan ini akan bagus kalau bisa diimplementasikan juga, nggak cuma dari tingkat universitas, tapi misalkan dari tingkat SMP, SMA gitu. Di mana institusi pendidikan itu lebih inklusif dan terbuka untuk anak-anaknya tuh cerita gitu kepada emang profesional di institusi pendidikan tersebut gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi alternatif, mungkin kalian bisa cek juga di sekolah kalian apakah ada hal tersebut. Oza mau tambahin nggak Za? Atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut. Karena ini kayaknya pertanyaannya buat lu nih Za, dari Muhammad Reviandi. Gimana caranya supaya agar satu komunitas tertentu tidak tersinggung ketika speak up dengan masalah tertentu? Katanya setiap konten lu tuh menyinggung setengah senopati katanya Za. Iya itu dia makanya. Gue jujur ke Rucis Join udah gak berani bang sekarang, takutnya banyak musuh gue di situ kan. Iya. Tapi cara agar tidak tersinggung ketika kita speak up dengan masalah tertentu. Kayaknya menurut gue sekarang pasti ada aja yang tersinggung gitu kan bang. Kayak gue bahas Jaksel aja banyak yang tersinggung. Kemarin ada teman kita komedian juga di sana komunitas pecinta helm di Twitter ada kan. Ada. Jadi kayaknya memang apa aja tuh akan tersinggung, gak ada caranya untuk bikin orang gak tersinggung. Yang harus kita pertimbangkan apakah worth it ketersinggungan ini atas bayaran dari yang kita sampaikan gitu. Maksudnya kalau 100 orang tersinggung tapi misalnya lebih banyak orang yang menikmati sih menurut gua ya itu masih worth it gitu. Iya. Asal jangan 100 orang yang salah yang tersinggung, misalnya kayak menyuarakan mental health habis itu banyak yang bilang kayak dari teman-teman kayak lu mah SJW lu misalnya gitu, tapi itu cuma sekitar 5 orang tapi lu bisa nyembuhin kayak ratusan pasien mental health, ya telan aja tersinggungnya kayak sih gitu ya. Tidak bisa dihindari sih ketersinggungan sekarang bang. Sulit ya, mau apapun bisa dijadiin tersinggung soalnya kan. Iya, itu dia. Iya. Gina sama Sharon mau nambahin soal ini, ketersinggungan?
Sebenarnya udah sesuai cukup sih. menjawab Selama kita melakukannya emang dengan niat baik dan untuk hasil yang baik, ya kenapa enggak kan seperti Kak Oza. Oke, Ya, sama, yang penting tahu itu benar gitu, bukan justru kita jadi sisi yang salah gitu. Kalau kita sisi yang salah benar ya nanti semua orang tersinggung ya jangan sampai gitu. Harus jadi ada di posisi yang membela kebenaran gitu sih sebenarnya. Oke, ini kita udah hampir mendekati waktu acara ya. Gue juga punya masing-masing pertanyaan buat Oza, Sharon, dan Gina. Arti to the next level buat kalian masing-masing. Dari Oza dulu kali, Za. Menurut kalian apa arti to the next level? Arti to the next level ya. Wah itu luas banget ya. Mungkin adalah menaikkan level diri kita dari yang sekarang jadi lebih atasnya lagi gitu ya kan. Misalnya kayak dulu gua healing ke Canggu tuh cukup gitu Bang. Iya. Sekarang gue udah harus Ubud nih ya kan. Oke. Cek lagi. Tahun depan gue udah harus melukat gitu kan, naik lagi Iya, tuh. betul. Iya. Nah lama-lama gue cari hutan di Bali kayaknya karena Oke. itu yang paling sepi kan. Itu Iya, contohnya menurut contohnya gue. ya. The next level of healing ya itu. Itu ya, menurut lo ya? Iya. Oke, Gina? Oke, menurut aku pribadi level orang itu berbeda-beda. Kita semua punya starting point yang berbeda dan kita pasti punya progres yang berbeda. Dan itu nggak apa-apa kalau kita lebih slow atau kita lebih cepat dari orang di sekitar kita. Dan yang penting itu mungkin ini sebenarnya agak sama juga kayak Kak Oza, yaitu untuk next level itu ya kita menjadi versi kita yang lebih baik aja gitu. To make ourselves next in the level, berarti harus kita juga jadi to be a better version of ourselves gitu. Jadi menurut aku itu sih. Oke, Sharon? Aku udah suka banget jawaban Kak Gina dan Kak Oza, tapi mungkin aku to the next level versi aku kali ya. Mungkin ini agak align sama moto hidup aku gitu. Aku selalu percaya kayak ada satu dari film gitu, dari skrip gitu, dia ngomong gini katanya, I wanted to shine so others can see the way. Jadi Film kayak apa nih? Jadi aku dulu zaman Tumblr, kalau tahu Tumblr, main aplikasi Tumblr ya dulu. Jadi aku nggak tahu judul filmnya Ada apa, quotes-quotes tapi gitu ada ya? quotes-quotes gitu. Dan aku nggak tahu kenapa itu quotes itu sampai sekarang agak memorable buat aku. Padahal cuma lagi scroll aja gitu katanya. I wanted to shine not only for me but so others can see the way. Menurut aku to the next level itu ketika kita tidak hanya berguna untuk diri kita sendiri, bukan selfish dan center ke kita, tapi juga bagi orang lain gitu sih kalau dari aku. Nice. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber talk show kita siang hari ini. Sedikit nge-recap aja ya, sebagai influencer memang ada sedikit tanda kutip ya diberikan tanggung jawab sosial karena menginfluence orang banyak yang memfollow dia. Jadi pastikan dengan adanya tanggung jawab ini kita memiliki bidang keilmuan yang sesuai ya. Apapun yang kita ucapkan jangan takut, your voice matter selama kita punya latar belakang yang kuat, stance yang kuat, apa yang membuat kita berbicara seperti itu, khususnya di sosial media, di ranah yang sebenarnya itu seperti hutan liar ya. Semua orang bisa mengakses, bisa membaca, bisa nonton, tapi selama kita tahu stance-nya, harusnya sih nggak usah takut untuk bersuara. Dan sekali lagi, your voice matters. Kita tutup dengan foto bareng dulu, atau masih ada waktu untuk pertanyaan nggak? Atau sudah habis kita waktunya? Masih close ya? Oke. Abis ini masih ada sesi selanjutnya, jadi kalau mau lanjut silahkan, tapi sebelumnya kita foto bareng dulu. Fotonya ke depan atau ke belakangin panggung kayak anak-anak band gitu? Oh, ke belakang ya? Oke, ke belakangin panggung. Semuanya boleh. Enak sih pakai jongkok terus nyalain center handphone gitu ya, nyalain center handphone kayak konser-konser gitu. Boleh gak sih? Ada di handphonenya ada centernya gak sih? Atau masih pada pakai ini? Asia Hidayah? Enggak? Oh ya boleh ya. Jadi kita pakai ini center gitu di belakangnya, boleh ya? Boleh, yuk. Boleh semuanya nyalain center, naikin ke atas. Agak jongkok ya. Oh berdiri. Oh semuanya berdiri. Boleh berdiri teman-teman. Terima kasih, boleh sambil berdiri ya. Sambil nyalain center handphonenya gitu. Wih gila. Nggak usah yang Mito Limbat nggak usah takut, naikin aja nggak apa-apa. Santai, kita santai. Di sini nggak dijudge apa-apa kok. Agak jongkok dikit, gini dong. Oke, selanjutnya video ya. Jadi nggak teriak yang video Your Voice Matters. Jadi ya, Indozone Your Voice Matters ya. Kemana videonya?
ke kamera mana ini ya. Oke. Nanti begitu gue teriak Indozone, semuanya teriak Your Voice Matters gitu ya. Oke, boleh ya. Oke, udah direkam? Siap, 3, 2, 1. Indozone, Your Voice Matters. Tepuk tangan, terima kasih. Sharon, Gina, dan Ozar Rangkuti. Dan saya Patra Gumala. Jangan kemana-mana, abis ini kita ada sesi selanjutnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.